Anda kembali di Sindosiang bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa, polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan diplomat muda menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos namun tidak aktif. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban. Sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, momen terakhir Arya Daru Pangayunan hingga pergerakan penjaga kos terekam CCTV. Momen tersebut terekam sejak almarhum buang sampah pada Senin malam hingga ditemukan tewas pada Selasa pagi. Rekaman CCTV menunjukkan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dengan membawa plastik hitam yang diduga sampah pada pukul 23:24 pada 7 Juli 2025 lalu. Kemudian pada pukul 23:26 Arya kembali ke kamarnya. Tak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan yang ditunjukkan Arya saat berjalan kembali ke kamar. Lalu pada pukul 00:27 Selasa dini hari, penjaga kos tampak berjalan mondar-mandir di depan kamar kos korban. Sambil berkomunikasi melalui telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Penjaga kos kembali berjalan mondar-mandir untuk kedua kalinya pada pukul 5:26. Sang penjaga tampak membawa sapu di tangannya. Barulah sekitar 2 jam kemudian atau pukul 7:37, sang penjaga kos berbaju putih terlihat bersama seorang pria berjaket hijau berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa. Setelah jendela berhasil dibuka, penjaga kos menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam kamar untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sang penjaga kos masuk ke dalam kamar sementara pria lainnya menunggu di luar sambil merekam. Tak lama kemudian sang penjaga kos keluar dan pria itu masuk untuk lanjut merekam. Keduanya lalu terlihat berjalan menuju pintu keluar kos.
Ya, pemirsa, kematian diplomat muda di dalam kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini memang mengguncang publik. Banyak spekulasi beredar, tapi apa fakta kriminalnya? Langsung saja kita akan membahas lebih dalam bersama dengan kriminolog UI Dr. Larasati. Selamat siang, Dr. Larasati. Selamat siang. Ini terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat banyak spekulasi di luar sana, publik bertanya-tanya. Tapi menurut Anda, apa sebenarnya indikator yang bisa membedakan antara kematian wajar dan kematian dengan unsur kriminal, Dok? Selamat siang, Mbak Aya. Baik, saya lihat tadi ya sekilas mengenai perjalanan CCTV ya. Kita perhatikan itu kan ada menit per menitnya ya. Tetapi kalau kita mau lihat dari sisi kriminologinya, berarti kita juga harus memastikan bahwa CCTV tersebut diulang sebelum beliau almarhum itu berjalan keluar. Jadi ada kemungkinan sekali ada orang yang masuk, apakah itu terekam atau tidak. Nah, biasanya CCTV itu kan dipantau oleh operator. Nah, seringkali kita memasang CCTV itu tanpa pemantauan. Jadi hanya dipasang, nanti setelah terjadinya tindak kejahatan atau memang adanya unsur kita katakan bunuh diri ya, itu baru ribut. Kalau tidak ada kejadian berarti ya sudah dianggapnya CCTV itu hanya sebagai penghias saja. Nah ini yang sangat disesalkan. Oleh sebab itu sebaiknya kita melihat dulu ke belakangnya itu seperti apa. Apakah memang ada operator yang menjaga sehingga CCTV itu terpantau gitu. Bukan hanya sebagai hiasan dan ketika ada kejadian baru kemudian diolah gitu. Terjadi apa di dalam gitu. Ya, dokter, berarti Anda melihat ada unsur mencurigakan dari gambar CCTV yang beredar saat ini? Ya pasti, karena secara logika saja beliau ini kan tidak ada masalah ya. Kalau kita kan melihat dari sisi kriminologi itu melihat kesehariannya beliau, secara psikologisnya seperti apa juga ya. Kemudian pergaulannya dengan teman-temannya, kemudian tidak ada masalah dengan keluarganya. Berarti kan tidak ada hal yang membuat beliau ini depresi. Kecuali ada faktor-faktor lain ya, mungkin ada tekanan dari pihak lain kan kita nggak tahu ya. Makanya sementara ini kan aparat sedang melihat apakah ada hal-hal yang perlu dicurigakan dalam percakapan beliau melalui handphone dan laptopnya ya. Tapi sejauh ini kan kita melihat beliau itu baik-baik saja gitu, tidak ada problem. Nah, kalau tiba-tiba beliau nggak ada dengan kondisi merekatkan lakban itu ada satu keberanian yang sangat besar ya. Karena untuk meletakkan lakban, mengikat di kepala itu bukan hal yang mudah gitu ya. Cara untuk bunuh diri pun itu kan ada cara yang lebih mudah. Misalnya dia minum pil atau apa. Apalagi beliau dengan background edukasi yang sangat tinggi, tinggal di luar negeri dan banyak cara yang lebih memudahkan sebetulnya dengan cara-cara yang seperti itu yang tidak masuk akal menurut kita ya. Baik, sebelum kita membahas ada sidik jari ya. Sidik jari kan bisa saja orangnya memakai misalnya sarung tangan, kemudian jarinya beliau ditempelkan gitu ya. Itu kalau dilihat dari sisi kriminologinya ya. Dokter Larasati, kalau sebelum kita bahas terkait dengan faktor personal gitu ya, yang tadi sempat Anda sebutkan, kita mau melihat dulu CCTV ini kan menjadi salah satu bukti yang mungkin akan menjadi bukti yang cukup kuat begitu ya. Kalau dari pantauan Anda begitu ya, rekaman CCTV ini adakah sisi yang mungkin berpotensi menjadi petunjuk atau arah penyidikan lebih dalam? Menurut Anda yang mana yang harus lebih diperhatikan? Menurut saya sih lokasi pintu ya, karena kan bisa saja ada orang yang masuk terus di dalam, kemudian keluarnya juga tidak tampak dan bisa saja berbagai macam cara ya. Dan itu mestinya sih pihak aparat lebih paham lah ya, detik per detiknya ya, bukannya menit per menit tapi detik per detik. Dan sebelum beliau keluar gitu, sebelum beliau mundar mandir nih, ada nggak CCTV sebelumnya yang sebelum beliau mundar mandir? Kalau saya perhatikan memang pintunya itu letaknya di mana? Kan orang keluar masuk dari pintu, bukan dari jendela. Itu saja sih. Iya baik, berarti kalau berdasarkan CCTV harus full begitu ya, waktunya harus sesuai sampai korban ini masuk ke dalam kamarnya. Ya, artinya sebelum korban masuk juga dong, sebelum korban keluar masuk dan fase di mana korban belum masuk ke dalam kamarnya, apakah ada orang yang masuk lebih dulu nggak gitu. Kemudian pemasangan CCTV itu apa full nggak? Apakah di area-area tertentu yang blank spot itu
yang memungkinkan orang untuk masuk. Dan blank spot itu yang tahu tentunya orang yang memasang CCTV-nya sendiri atau orang-orang yang memang mengamati lebih dalam di mana letaknya CCTV, sehingga beliau bisa tahu gitu di mana area yang bisa orang masuk gitu. Nah kalau saya lihat mundar-mandirnya ini kan nggak kelihatan keluar masuknya, hanya pas dobrakan yang didobraknya ini kan yang kelihatan. Tapi waktu beliau keluar masuk itu kan nggak diperlihatkan posisinya. Baik, berarti menurut Anda ini Anda sedang melihat ada sebuah kejahatan gitu ya yang dirancang dengan sedemikian rapih. Ya, kita kan tidak bisa berasumsi ya. Tapi kan saya menjelaskan dari sisi kriminologinya rasanya kalau saya lihat angka sangat kecil kemungkinannya beliau itu melakukan tindakan suicide tadi. Baik, Dok, banyak juga beredar spekulasi di luar sana bahwa mungkin korban ini melakukan aktivitas seksual ekstrim begitu ya. Yang saya searching ini terkait dengan asfiksia autoerotik. Kalau menurut Anda apakah memang ada faktor ini? Semua faktor ada, kemungkinan ada. Nah kita lebih dalami saja dan kita menunggu hasil dari pihak kepolisian untuk menetapkan sebetulnya pengaruhnya dari mana gitu ya, dorongan-dorongan seperti apa gitu. Tapi kalau untuk dilihat orangnya agamis, kemudian beliau juga memiliki keluarga, rasanya kecil kemungkinan. Dari itu kan hanya asumsi-asumsi saja gitu ya. Tetapi tidak ada sedikit pun juga yang kita katakan tidak ya. Jadi sekecil apapun persentasenya ada saja kemungkinannya gitu. Tapi kalau untuk suicide-nya sendiri dengan cara yang seperti itu, rasanya untuk orang-orang seperti kita ini sulit ya, gitu ya. Apalagi aktivitas yang dilakukan sehari-hari kan aktivitas yang normal gitu. Baik, satu lagi yang mungkin cukup menarik perhatian ya, Dok, terkait dengan adanya tekanan politik atau mungkin diplomatik dalam penanganan kasus seperti ini. Mengingat background dari korban ini juga kan selaku diplomat. Kalau menurut Anda, apakah mungkin ini bisa terjadi? Ya itu yang tadi saya sampaikan, asumsi-asumsi itu ada saja ya, kemungkinan-kemungkinan ada saja. Persentasenya bisa kecil, bisa besar. Nah oleh sebab itu penelitian ini harus lebih lanjut, penyidikannya juga harus lebih seksama sehingga kita tahu betul apa yang mendorong beliau itu, apakah memang terjadi satu tindakan kriminal atau apakah memang beliau suicide gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan ini. Nah ini kita butuh waktu dan butuh ketelitian dan kerjasama dari semua pihak untuk merumuskan apakah yang dilakukan oleh beliau itu betul adanya suicide ataukah memang ada pihak-pihak lain yang ikut serta untuk melakukan tindakan kriminal. Baik, Ibu Larasti selaku kriminolog UI, terima kasih atas waktu Anda sudah sharing terkait dengan bagaimana dari perspektif kriminolog. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Bu. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ex-Mendikbud Nadiem Makarim diperiksa penyidik Kejaksaan Agung pada hari ini. Nadiem diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud Ristek. Nadiem Makarim datang ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem datang ke gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung pada pukul 8:57 waktu Indonesia Barat. Nadiem datang bersama kuasa hukumnya Hotman Paris. Sebelumnya Nadiem Makarim tidak datang ke Kejaksaan Agung pada 8 Juli 2025. Kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas. Boleh sekarang Pak, sedikit aja Pak, boleh Pak, sedikit aja Pak. Ya, untuk mengetahui seperti apa situasi pada pemeriksaan mantan Mendikbud Nadiem Makarim, kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di sana yang melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Pemirsa, selamat siang Jessica. Sudah seperti apa berjalannya proses pemeriksaan hari ini? Ya, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Untuk proses pemeriksaan Nadiem Makarim sebagai saksi di dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di wilayah Kemendikbud Ristek periode 2019 hingga 2022 masih berlangsung hingga saat ini. Yang mana tadi sepemantauan kami pada pukul 9 waktu Indonesia Barat
Nadiem Makarim bersama tim kuasa hukumnya yaitu salah satu Hotman Paris tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan senyuman dan sambil menyapa teman-teman media yang ada di sini. Tetapi di saat kami meminta statement lebih lanjut, ia tidak berkenan untuk memberikan statementnya dan memberikan gestur tangan yang mengisyaratkan bahwa ia akan mengikuti proses pemeriksaan yang kedua terlebih dahulu. Yang mana sebelumnya Ayah dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa pemeriksaan yang kedua dijadwalkan pada hari Selasa yang lalu, yaitu pada 8 Juli 2025, tetapi Nadiem tidak dapat menjalankan atau memenuhi panggilan pemeriksaan kedua tersebut sehingga meminta penjadwalan ulang yaitu pada hari ini. Yang mana juga Ayah dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa tepat di hari Selasa 8 Juli 2025, tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan aksi penggeledahan di kantor Gotoh dan memang adanya dugaan Jampitsus adanya kaitan investasi Google ke Gotoh yang ada kaitannya juga dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook ini. Dan juga informasinya bahwa tim penyidik berhasil mengamankan beberapa barang bukti yaitu berupa barang bukti digital dan juga fisik, yaitu untuk digital berupa flash disk dan juga untuk fisik berupa dokumen. Sementara atas penggeledahan ini pun tim penyidik juga melakukan pemeriksaan kedua orang dari pihak Gotoh yaitu pada tanggal 14 Juli 2025. Yang pertama dari ex-CEO Gotoh yang bernama Andre Sulistyo dan juga pemilik Gotoh yang bernama Melisa Siska Juminto. Yang mana hasil pemeriksaan ini pun berguna untuk melengkapi berkas-berkas untuk pemeriksaan Nadiem pada hari ini. Yang mana Ayah dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa pertama kali Nadiem diperiksa atau menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik pada tanggal 23 Juni yang lalu yang berjalan selama 12 jam dan kedatangan atau kehadiran Nadiem untuk melakukan proses pemeriksaan ini sebagai saksi dan memberikan keterangan terkait segi pengawasan dirinya sebagai menteri pada saat proses pengadaan laptop berbasis Chromebook di wilayah Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Yang mana juga selama proses pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ini masih belum adanya penetapan tersangka, tetapi dari 8 saksi yang telah diperiksa oleh tim penyidik yang ada satu mantan staf khusus dari Nadiem Makarim yaitu Fiona Handayani dan juga selaku konsultan kementerian yaitu bernama Ibrahim Arif sudah diperiksa. Tetapi satu mantan staf khusus lainnya yaitu yang bernama Yuristan masih hingga saat ini belum memenuhi panggilan pemeriksaan dari tim penyidik. Sehingga informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa tim penyidik atau dari Kejaksaan Agung masih berusaha untuk melakukan pendekatan persuasif sehingga diharapkan Yuristan dapat menghadiri atau memenuhi panggilan pemeriksaan. Sehingga tentu bertujuan untuk melancarkan proses pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ini. Dan juga Ayah dan juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk terkait nilai kerugian negara yang dihasilkan dari kasus ini pun masih belum diketahui hingga saat ini, yang mana artinya masih dalam proses penghitungan. Dan juga bila mana kita melihat dari anggaran pengadaan laptop ini pun sebesar 9,9 triliun rupiah. Sehingga Ayah dan juga pemirsa dapat kami sampaikan kami akan terus memantau perkembangan situasi yang ada di sini bila mana nantinya ada perkembangan terbaru khususnya untuk di saat Nadiem selesai menjalani pemeriksaan yang kedua pada hari ini. Sementara itu, Ayah. Baik Jessica, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kejagung, Jakarta. Selamat bertugas kembali.